Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Semua karena Tuhan yang masih mengizinkan untuk kita boleh berkarya, melakukan, menyelesaikan apa yang jadi tugas kita. Kita mau memuliakan Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini. Kita mau minta tuntunan Roh Kudus menyertai hidup kita senantiasa untuk kita tetap berada di jalannya. Mari persiapkan hatimu, persiapkan dirimu untuk masuk dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Peganglah tangan kami ya Roh Kudus setiap hari. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah kami Tuhan, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Katakan kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita nyatakan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Dengan sungguh mari nyatakan Bapak Ibu Saudara, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Mari sama-sama kita nyatakan, kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Mari naikkan syukur, ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus
namanya. Kudus, kudus Kau Tuhan. Peganglah tangan kami setiap hari, tuntunlah jalan kami. Haleluya, 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 haleluya. Ambil alih hidup kami Tuhan, untuk kami senantiasa berada di jalan-Mu. Haleluya. Tuntunlah jalan kami, peganglah tangan erat kami Tuhan. Haleluya. Bagimu hidup kami, bagimu hidup kami. Kami ada karena-Mu. Haleluya. Oh yang punya hidup kami, oh yang punya kendali atas hidup kami. Apapun yang terjadi, Kau memegang hidup kami. Haleluya. Oh, haleluya. Roh Kudus yang manis, tuntunlah senantiasa hidup kami ya Bapa. Peganglah tangan kami, arahkan hidup kami untuk tetap berada di jalan-Mu Tuhan. Pada hari ini kami bersama-sama menyenangkan Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, tidak satu pun yang dapat menghalangi kasih Allah dalam hidup kami. Dan kami mengasihi Engkau Tuhan. Kamu memuliakan Engkau Tuhan, beracaralah dalam ibadah kami. Tuhan yang berkarya melawat kami, menjamah kami saat kami menaikkan pujian syukur kepadamu. Bagimulah keagungan, hormat, kejayaannya Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau bersama-sama memuliakan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari saya mengajak untuk kita bersama-sama bersuka cita dalam hadirat Tuhan yang kudus. Dimanapun kita berada, kita yang saat ini di rumah, kita mau bersuka cita untuk memuliakan Tuhan. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Amin. Kita mau mengasihi Tuhan. Biar bumi berlalu, biar langit pun bergoncang, tetap Tuhan, kasih Allah tidak akan pernah terhenti dalam hidup kita. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang. Apa Bapak Ibu Saudara?
tak bersinar lagi, ini yang pasti. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari nyanyikan sambil bersuka cita. Jalalalalala, saya cinta Yesus, yes. Jalalalalala, Yesus cinta saya. Jalalalalala, saya cinta Yesus, amin. Jalalalalala, Yesus cinta saya. Jalalalalala, saya cinta Yesus. Jalalalalala, Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Siapa yang cinta Bapak Ibu Saudara? Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Begitu bahagianya ya Bapak Ibu Saudara, karena kita dicintai oleh Tuhan. Selama hidup kita juga mau mencintai Tuhan. Sebab Dia yang senantiasa membukakan jalan di setiap masa sulit yang kita alami. Kita mau mendengarkan sabda Tuhan untuk Tuhan berkarya dalam hidup kita. Mari buka hati untuk firman Tuhan ditaburkan. Apapun kondisimu saat ini, apapun keadaanmu, apapun yang engkau alami, engkau yang saat ini sedang sakit, mengalami kesulitan dalam perekonomian, mari tetap berharap pada Tuhan. Tuhan akan buka jalan. Sebab Dia begitu mencintai Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari sama-sama kita menyanyikan pujian ini dengan iman yang teguh. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Sama-sama kita nyatakan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntun, sungai di gurun aku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Sama-sama nyatakan, Dia buka jalan saat tiada jalan, amin. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara
Dia tetap menuntun. Sungai di gurun aku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan. Katakan di belantara Dia tetap menuntun. Amin Tuhan. Sungai di gurun aku temui, Kau ajaib ya Allah. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan. Tetaplah percaya, tetaplah berharap, tetaplah yakini bahwa apapun yang kita alami, Tuhan buka jalan, sebab Dia Allah yang mengasihi kita. Haleluya Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi, untuk kami boleh tetap hidup di dalam jalan-Mu lewat Tuhan yang senantiasa memegang tangan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita berjumpa kembali pada ibadah raya hari Minggu ini. Kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita, mengarahkan kita kepada kebenarannya, kepada kehendak Allah, sehingga kita semakin mengerti apa yang dikehendaki Tuhan, dan kita bertumbuh dalam iman pengharapan kita kepadanya. Nah, harus kita tahu bahwa kesediaan hati dan hati yang terbuka terhadap firman Allah itu menunjukkan kerendahan hati kita, menunjukkan kita sebagai pribadi yang rendah hati di hadapan Allah. Karena kita mengakui, Tuhan, aku tidak mampu berjalan tanpa Engkau. Tuhan, hikmatku terbatas. Karena itu aku membutuhkan tuntunan-Mu, aku membutuhkan petunjuk-Mu, aku membutuhkan firman-Mu, aku membutuhkan jalan-jalan itu ya Tuhan, yang akan membawa aku kepada keberhasilan. Karena itu dikatakan di dalam kitab Mazmur, firman Tuhan itu bagaikan terang dan pelita bagi kaki kita, yang menerangi langkah-langkah kita. Nah, kita tahu pada zaman lalu belum ada listrik. Pelita itu menggunakan api, obor, kemudian itu menerangi jalan seseorang yang berjalan di malam hari. Itulah gambaran hidup orang percaya. Di tengah gelapnya dunia saat ini, kita membutuhkan terang Tuhan yang menuntun langkah-langkah kita, agar kita tidak tersandung dan terlebih kita jatuh ke jurang yang dalam, yakni jurang kebinasaan. Nah, pagi hari ini saya mengajak saudara untuk belajar dari kitab Mazmur pasal yang kedua. Saya akan membacakan dalam Mazmur pasal yang kedua. Ini adalah kitab yang berisi nubuatan tentang Mesias yang akan datang, dan karyanya, dan apa yang menjadi rencana dan rancangan Allah bagi dunia ini. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya, yang dimaksud adalah Mesias. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-ngolok mereka. Maka berkatalah Ia kepada mereka dalam murkanya, dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. 8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaan. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang priok. Nah, saudara bisa baca 10-12, Anda baca sendiri. Saya akan bacakan tadi ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Nah, seperti yang saya katakan bahwa pasal ini adalah Mazmur Mesianik.
Mazmur yang menubuatkan tentang Mesias. Ada banyak teks-teks dalam kitab Mazmur yang menubuatkan tentang Mesias. Seperti Mazmur 110 itu nubuat tentang ketuhanan Sang Mesias. Termasuk Mazmur pasal yang kedua ini, yang juga pernah dikutip oleh jemaat mula-mula. Ketika mereka menghadapi ancaman, ketika mereka menghadapi aniaya, mereka berseru di dalam doanya kepada Tuhan dengan mengutip Mazmur pasal yang kedua ini. Dan ada beberapa hal yang bisa kita pelajari sebagai orang percaya, karena Tuhan tidak menghendaki kita menjadi bodoh, tetapi kita mau terus belajar dari firman-Nya. Karena salah satu manfaat, tujuan, kegunaan dari firman Tuhan yang dikatakan oleh Paulus, ia mengajar kita. Mengajar sehingga kita yang dulunya tidak mengerti, kita yang dulunya bodoh, kita yang dulunya berjalan dalam kegelapan, tetapi ketika terang firman-Nya itu datang dalam hidup kita, kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan, tetapi kita berjalan dalam terang Tuhan. Terlebih kita hidup di zaman akhir ini, seperti yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Kita sudah melihat banyak tanda-tandanya. Tuhan tidak ingin kita menjadi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti tanda-tanda itu, sehingga kita pada akhirnya menjadi orang-orang yang binasa. Ada beberapa hal yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama, jangan hidup dalam kesia-siaan. Kalau kita baca di dalam ayat yang pertama, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia. Digambarkan di sini, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa mereka menjadi kacau, mereka melakukan hal-hal yang sia-sia. Apa itu? Dikatakan melawan Tuhan dan yang diurapinya. Nah, konteksnya pada waktu itu bahwa ada perlawanan terhadap pribadi Kristus dan karyanya. Padahal Yesus datang, ia membawa damai, ia ingin mendamaikan manusia dengan Allah. Ia datang, dikatakan dalam Injil Yohanes, aku datang untuk memberi hidup, aku datang untuk menjadi berkat bagimu, aku datang untuk menyelamatkan engkau. Tetapi kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12, di sana dikatakan, kita baca ayat yang ke-11 dulu, ia datang kepada milik kepunyaannya, Sang Pencipta itu, firman yang menjadikan segala sesuatu. Ia datang ke dalam dunia ini kepada miliknya. Tetapi apa yang menyedihkan? Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya, menolak dia. Orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Bahkan mereka mau menyalibkan dia. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Padahal Yesus datang untuk mengubah kondisi mereka, untuk mengubah keberadaan mereka yang dulu hamba dosa, mereka yang terkurung dalam kuasa dosa dan maut, mau diubah statusnya, mau diubah keberadaannya menjadi anak-anak Allah. Sebuah kedudukan yang luar biasa, saudara. Sebuah kedudukan yang indah kalau saudara menghayati makna dari pernyataan dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-12 ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita sudah betapa senang dan bangga luar biasa kalau kita mungkin dijadikan anak angkat bupati. Kemudian di depan umum bupati berkata, ini loh anak saya. Terlebih mungkin presiden, ini loh anak saya. Coba bayangkan, Pencipta langit dan bumi mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Kita yang seharusnya binasa, kita yang tidak pantas ini loh, diubah statusnya, diangkat menjadi anak-anak Allah, tetapi masih dikatakan ditolak mentah-mentah. Coba, inilah perkara yang sia-sia. Hidup yang melawan Tuhan. Tadi kita kembali lagi dalam Mazmur pasal yang kedua, ayat yang kedua. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan. Coba bayangkan, seperti Paulus yang dalam kebodohannya dahulu sebelum ia mengenal Kristus, ia menganiaya orang percaya. Ia tidak menyadari bahwa siapa yang ia hadapi. Yang Yesus katakan, engkau bukan menganiaya gereja, engkau bukan menganiaya orang-orang itu,
kalau kau lakukan itu kepada mereka, engkau juga lakukan itu kepadaku. Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan jemaat. Karena itu, jangan saudara takut, jangan saudara khawatir. Apapun yang diperbuat orang lain terhadap engkau, perkara-perkara yang jahat, mereka tidak melakukan untuk engkau. Mereka lakukan itu terhadap Tuhan. Mereka tidak hanya lakukan itu untuk dirimu, mereka lakukan itu untuk Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan membela sementara kita tetap berdiri dan berjalan dalam kebenaran firman-Nya. Karena itu jangan takut, jangan bingung. Saya dijahati orang, saya didolimi orang, saya diperlakukan tidak adil. Sesungguhnya bukan hanya engkau yang diperlakukan seperti itu, tetapi mereka tanpa sadar melakukan itu kepada pribadi Yesus Kristus, Sang Pencipta langit dan bumi. Nah, kembali lagi, jangan hidup dalam perkara yang sia-sia. Perkara yang sia-sia artinya sesuatu hal yang tidak mendatangkan manfaat yang positif, manfaat yang baik, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Itulah perkara yang sia-sia, perkara yang hampa, perkara yang kosong, yang tidak mendatangkan suatu buah. Yang terlebih justru mendatangkan dampak yang negatif. Yang tadi sudah saya singgung, yang mengejutkan mereka dalam kehangatan murkanya. Yang pada akhirnya perkara yang sia-sia ini bila diteruskan, bila tidak kita sadari dan kita berhenti, maka akan berakhir kita berada dalam kemurkaan Allah. Puji Tuhan, Paulus sadar. Puji Tuhan, Paulus insaf. Ya Tuhan, ia mengakui seperti kata Yesus, engkau seperti menendang ke galah rangsa. Itu peribahasa atau idiom orang Ibrani yang artinya sebuah perkara yang sia-sia. Kalau kita mengenal di dalam peribahasa bahasa Jawa, sepokoyo ulo marani gebuk, seperti ular yang mendatangi pentungan. Artinya cari mati, melawan Tuhan. Itu sebuah perkara yang sia-sia, hanya merugikan diri kita sendiri. Tuhan sendiri dalam hatinya, dalam inisiatifnya, ia tidak pernah bertujuan jahat. Dikatakan dalam kitab Mazmur, Tuhan itu baik dan hanya berbuat sesuatu yang baik. Nanti kita akan belajar lebih jauh dalam poin yang selanjutnya. Yang pertama ini, jangan lagi hidup dalam kesia-siaan, jangan lagi hidup dalam kebodohan. Seperti Fir'aun yang melawan Tuhan, ia pikir dirinya hebat. Siapa yang bisa menandingi aku? Fir'aun penguasa saat itu. Tidak ada yang menyangkal Fir'aun punya kuasa, punya power. Tetapi ia tidak sadar siapa yang dilawan, Tuhan Pencipta langit dan bumi. Nah, karena itu mari jangan lagi kita hidup dalam kebodohan. Insaf, sadar kalau saat ini firman Tuhan mengingatkan kita dan kita hidup dalam kesia-siaan. Kesia-siaan adalah juga bermakna hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita mulai menyadari kita sedang berjalan, sedang hidup dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, tidak sesuai dengan firman-Nya, mari kita tinggalkan, mari kita sadar. Kita minta kekuatan Tuhan, Tuhan mampukan aku untuk aku tidak lagi hidup dalam kesia-siaan. Karena aku tahu hidup dalam kesia-siaan ini tidak akan mendatangkan sesuatu dampak yang baik dalam hidup, tetapi justru mendatangkan kebinasaan bila aku terus berjalan di dalamnya. Terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan aku kembali. Yang kedua, kebenaran apa yang bisa kita pelajari dari Mazmur 2 ini? Yakni miliki mindset yang benar terhadap firman Tuhan. Penting saudara. Ada banyak orang tidak memiliki mindset, pola pikir yang benar terhadap firman Allah. Seperti kita baca tadi di dalam ayat yang ketiga, pembesar raja-raja dunia ini yang ingin melawan Tuhan, apa yang mereka katakan? Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Mereka menganggap aturan, ketetapan, firman, perintah Tuhan itu seperti belenggu, seperti tali-tali yang mengikat, yang mengekang. Ini contoh mindset yang salah, pola pikir yang tidak benar, pola pikir yang harus diluruskan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi persoalannya bukan hanya orang-orang yang tidak mengenal Allah saja yang punya pemahaman yang seperti ini, tetapi ada banyak orang percaya sendiri
yang punya pemahaman firman Tuhan ini tidak enak, mengekang, membelenggu. Padahal firman Tuhan itu justru pembebas. Yesus katakan dalam Injil Yohanes, firman-Mu itulah kebenaran. Kalau dibandingkan lagi dalam perkataan Yesus yang lain, kebenaran itu akan memerdekakan kamu, memerdekakan kita dari tipu daya iblis, memerdekakan kita dari ikatan belenggu kematian. Tetapi coba kalau mindset kita salah, kok diatur, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Seperti anak-anak yang tidak mengerti segala aturan, segala perintah yang dibuat oleh orang tuanya. Mereka hanya berpikir, aku kok diatur, aku mau bebas, aku tidak suka. Padahal orang tua itu lebih tahu berdasarkan pengalaman hidup mereka. Kalau kamu nanti lakukan hal ini, hal itu mendatangkan sesuatu dampak yang tidak baik dalam hidup. Anaknya tentu yang masih SD, yang belum punya pengetahuan yang cukup. Tetapi mereka berpikir ini belenggu, ini tali-tali. Nah, ini contoh mindset yang salah yang harus kita buang, yang harus kita ganti dengan kebenaran firman Allah, bahwa firman Tuhan, ketetapan Tuhan itulah yang justru memerdekakan kita, yang justru membebaskan kita, yang justru membawa kita kepada kebahagiaan. Tetapi orang kebanyakan mempercayai dusta iblis seperti Adam dan Hawa. Yang iblis berkata, bohong itu firman Allah. Justru kalau kamu makan buah dari pohon ini, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ditawarkan kebebasan yang semu. Engkau seperti Tuhan, engkau yang berhak nanti menentukan apa yang baik dan yang tidak baik menurut dirimu sendiri. Jadi bukan lagi standar firman Tuhan yang dipakai. Kita ini di dalam dunia sebagai orang percaya punya standar, saudara. Dan standar kita adalah firman Tuhan. Kita tahu ini benar, ini salah, ini baik, ini tidak baik. Itu dari firman-Nya, bukan dari pemahaman kita yang terbatas sebagai manusia, yang penuh dengan kelemahan. Nah, karena itu kita senantiasa membutuhkan tuntunan firman Tuhan. Bayangkan kalau kita memiliki konsep yang salah, kalau kita memiliki pemahaman yang tidak benar tentang firman Allah, kita justru berpikir firman Tuhan itu belenggu. Firman Tuhan itu seperti tali yang mengikat. Tetapi sebaliknya, kalau kita berpikir, kita menyadari firman Tuhan membebaskan. Firman Tuhan itu terang bagi langkah-langkahku, yang menuntun aku ke air yang tenang, yang menuntun aku kepada kebebasan, yang menuntun aku kepada kesembuhan, yang menuntun aku kepada pemulihan. Saya yakin kita akan dengan sukacita menjalani firman-Nya, menghidupi firman-Nya. Karena itu bagaimana sikap kita terhadap firman-Nya dan kebenarannya itu? Kita menerima. Ibarat tanah yang subur, sehingga benih yang ditaburkan itu boleh tumbuh, berbuah lebat, menghasilkan buah berlipat kali ganda. Nah, ini sikap yang dikehendaki Allah. Miliki mindset yang benar terhadap firman Tuhan. Yang ketiga, pembelajaran apa yang bisa kita pelajari? Bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Para pembesar, raja-raja dunia ini, mereka pikir dikatakan raja, punya power, punya kuasa. Kemudian dikatakan dunia ini, dan dikontraskan Tuhan yang di surga melihat. Tadi kita bacakan di dalam ayat yang keempat, dia yang bersemayam di surga melihat. Atau surga di sini semayim, langit. Tadi raja-raja dunia. Jadi ada kontras, penggambaran yang kontras antara semayim, langit, dan erets atau dunia ini. Menggambarkan dua dimensi yang berbeda. Surga adalah dimensi yang lebih tinggi, yang lebih berkuasa, yang lebih mulia. Walaupun mereka dikatakan raja, punya power, punya kekuasaan, tetapi tetap Tuhan raja di atas segala raja. Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, apapun yang kau alami hari-hari ini, ingatlah kebenaran ini. Dia tetap raja, dia tetap Tuhan yang memegang kendali.
Dikala kita berpikir, Tuhan semua tidak terkendali, Tuhan semua kacau, lihat ke atas. Ketika digambarkan dalam kitab Kejadian, bumi dalam keadaan gelap gulita, kacau balau, seolah-olah tidak ada kendali. Kemudian kita mendengar Allah yang berfirman, Wa yomer Elohim, berfirmanlah Allah, Yehiur, jadilah terang, dan terang itu jadi. Di tengah keos kekacauan di bumi yang gelap gulita, campur bau, Tuhan sanggup menatanya kembali. Yang gelap dibuatnya menjadi terang, yang kacau balau ditatanya secara teratur. Kita bisa lihat itu dari hari pertama sampai hari ke-6, begitu teraturnya karya Allah, sehingga yang kacau balau di ayat-ayat pertama menjadi teratur di dalam ayat-ayat selanjutnya. Kalau engkau mengalami kekacauan dalam hidup, gelap gulita dalam hidupmu, Tuhan tetap memegang kendali. Amin. Datang kepadanya, dengar suara firman-Nya, seperti yang berkata, Yehiur, jadilah terang, maka terang itu jadi. Mari kita datang kepada firman-Nya, ikuti tuntunan firman Tuhan. Yakin hidupmu yang gelap akan jadi terang. Amin. Hidupmu yang kacau balau akan menjadi teratur dan dipulihkan oleh Tuhan. Yakin Tuhan tetap memegang kendali atas hidupmu. Kiranya 3 hal ini menjadi terang, menjadi penuntun, pengingat bagi setiap kita, sehingga kita menjalani hidup ini semakin berkenan kepada Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang tampil menjadi pemenang di tengah dunia yang semakin kacau, di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah ketidakpastian. Tetap pandang Tuhan yang di surga, yang berkuasa atas segala sesuatu, yang tahu memelihara umatnya di dalam dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Biar kiranya firman ini menguatkan, menerangi, membekali setiap jemaat-Mu dalam menjalani hari-hari mereka dengan penuh keyakinan iman dan dalam kekuatan-Mu. Terpujilah nama-Mu, Kau berkati dalam segala aktivitas pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka, dalam kesehatan mereka. Kiranya turun segala berkat rohani ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kita katakan. Amin.